Intro dulu ya guys ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hai semuanya, sebelumnya perkenalkan nama saya Jana Jessica dari kelas 12 IPA 3. Nah, di video kali ini saya dan rekan-rekan saya akan membahas mengenai materi kimia kelas 12, yaitu mengenai asam karboksilat. Nah, sebelum itu kita akan membahas mengenai latar belakang dari makalah yang telah kami susun, yaitu asam karboksilat diperkuat lagi bila kita menyadari bahwa senyawa ini adalah senyawa induk dari kelompok besar derivat yang meliputi klorida, anhidrida asam, ester, dan aminida. Nah, di laboratorium ester disebut dengan reaksi esterifikasi asam karboksilat dengan alkohol. Nah, asam karboksilat sangat berguna bagi manusia karena merupakan prekursor pembentuk senyawa. Maka dari itu, perlu mengetahui dan mempelajari mengenai asam karboksilat, sehingga masyarakat dapat mengetahui mengenai kegunaan dari asam karboksilat dalam kehidupan sehari-hari. Nah, setelah kita membahas latar belakang, kita masuk yaitu yang kedua, mengenai rumus masalah. Saya akan menyebutkan rumus masalah yang telah kami susun dari makalah kami. Yang pertama, yaitu mengenai pengertian asam karboksilat. Yang kedua yaitu sifat-sifat asam karboksilat. Yang ketiga yaitu penulisan tata nama asam karboksilat atau IUPAC. Yang keempat yaitu reaksi-reaksi pembuatan asam karboksilat. Yang kelima yaitu reaksi senyawa asam karboksilat. Dan yang keenam yaitu aplikasi dan kegunaan asam karboksilat. Nah, setelah membahas rumus masalahnya, kita akan membahas atau masuk ke materi yang pertama, yaitu pengertian asam karboksilat, yaitu mengenai inti dari makalah yang telah kami susun. Asam karboksilat atau asam alkanoat merupakan golongan senyawa karbon yang mempunyai gugus fungsional negatif COOH yang terikat langsung pada gugus alkil, sehingga asam alkanoat memiliki rumus umum, yaitu R negatif COOH. Asam karboksilat adalah suatu golongan senyawa hidrokarbon yang juga mempunyai gugus karbonil yang berkaitan dengan satu gugus hidroksil yang disebut dengan gugus karboksil atau karbonil dan hidroksil. Nah, selanjutnya yaitu materi yang kedua, yaitu mengenai sifat-sifat asam karboksilat. Nah, di mana di sini sifat-sifat asam karboksilat ada dua. Yang pertama, kita akan membahas sifat pertama, yaitu sifat fisik asam karboksilat. Nah, yang pertama yaitu sifat asam karboksilat mengandung gugus COOH yang terikat pada gugus alkil atau R negatif COOH maupun gugus aril atau AR negatif COOH. Nah, yang kedua yaitu asam ini memiliki jumlah C atau karbon 1-4 yaitu larut dalam air. Yang kedua yaitu asam dengan jumlah karbon sama dengan 5 yaitu sukar larut dalam air. Nah, yang ketiga yaitu asam dengan jumlah C besar dari 6 yaitu tidak larut dalam air. Selanjutnya yaitu larutan dalam pelarut organik seperti eter, alkohol, dan benzena. Selanjutnya, asam karboksilat besar dari senyawa organik lain dengan berat molekul sebanding karena asam karboksilat memiliki ikatan hidrogen. Nah, selanjutnya, kelarutan asam karboksilat dalam air menurun seiring dengan meningkatnya berat molekul. Yaitu yang terakhir yaitu titik didih dan titik lelehnya tinggi karena antara molekulnya terdapat ikatan hidrogen. Nah, selanjutnya itu sifat karboksilat yang kedua atau bisa disebut dengan sifat kimia asam karboksilat. Yang pertama yaitu asam alkanoat merupakan asam lemah. Semakin banyak atom C atau karbon yang dimiliki, semakin lemah asamnya. Asam alkanoat terkuat adalah asam metanoat. Nah, yang kedua yaitu jika suatu asam alkanoat direaksikan dengan basa, atom H atau hidrogen dari gugus karboksil dapat dengan mudah disubstitusikan oleh atom logam
sehingga terbentuk garam. Nah, karena garam tersebut terbentuk dari suatu asam lemah, maka larutan dalam air dihidrolisis oleh H2O atau air, sehingga bersifat alkalis. Secara sistematis dapat digambarkan. Selanjutnya yaitu, jika suatu asam alkanoat direaksikan dengan suatu alkohol dengan pengaruh asam sulfat pekat seperti pengikat air, atom H atau hidrogen dari gugus COH dapat diganti dengan gugus alkil, sehingga terbentuk suatu ester. Reaksi ini disebut dengan reaksi esterifikasi. Esterifikasi yang dihasilkan ini merupakan suatu non-elektrolit. Nah, selanjutnya, jika suatu asam alkanoat direaksikan dengan fosfor halogenida, gugus OH dari COH dapat diganti dengan atom halogen. Senyawa yang terbentuk tergolong suatu alkanomiklorida dengan rumus umum RCOX. Gugus negatif COX dinamakan gugus karbohalogenida. Selanjutnya yaitu, jika suatu alkanohalogenida direaksikan dengan NH3, gugus OH dari COOH dapat diganti dengan NH2, sehingga terbentuk suatu alkanamida atau RCONH2. Materi selanjutnya yaitu, jika suatu asam alkanoat direaksikan dengan gas Scalar, terjadilah substitusi atom-atom hidrogen dari atom C-alfa atau karbon alfa. Substitusi tersebut dinamakan alfa substitusi, yang dipengaruhi oleh sinar matahari atau fosfor atau belerang. Selamat pagi, selamat siang, selamat sore, dan selamat malam bagi kita semua. Saya Riaut Magabe Borubanuaria, kelas 12 IPA 3, akan melanjutkan materinya, yaitu mengenai tata nama asam karboksilat dengan tata nama IUPAC 2013. Nah, untuk senyawa asam karboksilat masih menggunakan senyawa turunan alkana, yang mana alkananya itu memiliki gugus fungsi COOH atau gugus fungsi karboksil. Untuk tata nama senyawa asam karboksilat masih banyak menggunakan nama-nama umum dibandingkan dengan sistematik IUPAC. Untuk nama sistematik IUPAC sendiri itu dapat dilihat dari jumlah ikatan karbon induk yang mengikat gugus fungsi karboksil dengan mengganti akhiran A pada alkana dengan OAT, jadinya alkanoat, dan diawali kata asam, jadi asam alkanoat. Alkananya atau alkananya itu tergantung dari jumlah rantai karbon yang terikat pada gugus karboksil. Nah, selanjutnya yaitu contoh senyawa dari asam karboksilat. Pertama yang harus kita lakukan adalah pada senyawa yang belum diketahui, yaitu tentukan dulu yang ada pada senyawanya. Nah, di sini kan asam karboksilat, maka ini adalah gugus asam karboksilat. Berarti penamaannya adalah ada kata asam di awal dan berakhiran OAT, tergantung dari alkananya. Kedua, menentukan rantai terpanjang atau rantai induk alkananya dengan cara melihat karbon yang paling panjang yang mengikat gugus karboksil dan memberikan penomoran. Untuk penomorannya itu dimulai dari karbon pada karboksil. Untuk gugus karboksil, karbonnya itu selalu berada pada nomor paling rendah, yaitu 0. Berarti penomorannya kita mulai dari karboksil 1 dan 2. Di sini terdapat 2 karbon. Nah, untuk alkana yang 2 karbon itu adalah etana. Hanya kita buang jadi etan, barulah kita bisa memberi penamaan. Yang pertama kata asam, kemudian ditambah dengan alkananya yaitu etana dengan cara membuang A-nya, kemudian diakhiri dengan OAT, jadi asam etanoat. Asam etanoat ini lebih dikenal dengan asam asetat. Asetat untuk 2 karbon. 1 karbon itu namanya form atau formiat,
Yang ketiga itu propion, dan seterusnya. Keempat itu butir. Nah, inilah yang sering digunakan nama umum. Kemudian contoh yang kedua, di sini ada gugus fungsi karboksil, berarti akan berakhiran OAT. Kemudian ada kata asam di depannya. Ingat, yang perlu diketahui, karboksil adalah gugus yang paling berprioritas dibanding dengan turunan alkana lainnya. Misalnya, alkohol. Alkohol ini prioritasnya lebih di bawah dibanding dengan karboksil. Berarti yang menjadi gugus induk adalah gugus karboksil. Berarti namanya adalah asam alkanoat. Nah, karena hidroksil di sini memiliki prioritas lebih rendah, berarti hidroksil ini berperan sebagai substituen atau gugus ataupun cabang. Yang kedua adalah menentukan rantai terpanjang dan memberikan penomoran. Nah, di sini rantai terpanjang diberikan warna hitam supaya kelihatan. Nah, ingat, karboksil pada karbon paling rendah yaitu 1 dan 2, kemudian 3. Berarti nama induknya adalah propana karena karbonnya berjumlah 3. Kita hilangkan A-nya jadi propan. Setelah itu berikan juga penomoran dan penamaan pada cabang. Nah, di sini ada cabang hidroksi yang terikat pada karbon nomor 2, berarti 2 hidroksi. Ingat, gugus alkohol yang berperan pada substituen atau cabang itu diberi nama hidroksi. Nah, di sini sudah lengkap, berarti kita tinggal memberikan penamaannya. Nah, untuk namanya yang pertamanya dulu asam 2 hidroksi, kemudian propana, propan, A-nya dihilangkan dan ditambah OAT jadi propanoat. Jadi setelah digabung namanya adalah asam 2 hidroksi propanoat. Baik, materi yang selanjutnya yaitu cara pembuatan asam karboksilat. Yang pertama yaitu oksidasi kuat alkohol primer menghasilkan asam karboksilat. Nah, alkohol primer kemudian dengan oksidator uap menghasilkan RCOH atau asam karboksilat. Nah, contoh, etanol dioksidasi menghasilkan asam etanoat atau asam asetat. Nah, ingat ciri oksidasi, oksigennya bertambah. Yang tadinya oksigennya 1, ini oksigennya 2. Yang kedua, oksidasi aldehid menghasilkan asam karboksilat. Nah, aldehid dengan suatu oksidator menghasilkan RCOOH. Contoh, etanoat dioksidasi akan menghasilkan asam etanoat. Kenapa? Karena ingat, ciri oksidasi yang tadi itu oksigennya bertambah. Yang tadinya oksigennya 1 kini bertambah menjadi 2. Selamat pagi, selamat siang, dan selamat malam bagi kita semua. Baiklah, saya Marcelia dari kelas 12 IPA 3. Di sini saya akan melanjutkan materi mengenai asam karboksilat. Nah, di dalam asam karboksilat terdapat beberapa reaksi. Yang pertama itu ada reaksi penetralan. Asam karboksilat bereaksi dengan basa yang membentuk garam dan air, yaitu dari CH3COOH ditambah dengan NaOH menjadi CH3OONa ditambah dengan H2O. Garam, natrium atau kalium dari asam karboksilat sulfur tertinggi sering dikenal dengan sabun. Sabun natrium disebut dengan sabun keras, sedangkan sabun kalium disebut dengan sabun lunak. Yang kedua yaitu reaksi pengesteran. Asam karboksilat juga bereaksi dengan alkohol yang membentuk ester. Reaksi yang disebut pengesteran atau esterifikasi. Yang ketiga, oksidasi asam karboksilat. Karbonil suatu asam karboksilat berada pada oksidasi tertinggi yang dapat dicapai oleh karbon dan masih tetap merupakan bagian dari molekul organik. Atau keadaan oksidasi lebih tinggi berikutnya adalah pada CO2. Selanjutnya saya akan menjelaskan mengenai kegunaan asam karboksilat dalam kehidupan sehari-hari. Yang pertama itu pada bidang kedokteran.
Asam askorbat atau vitamin C, penggunaannya sebagai suplemen vitamin C. Yang kedua, pada bidang makanan dan minuman. Asam format sebagai pengawet. Asam asetat atau asam etanoat yang dalam kehidupan sehari-hari yang dikenal sebagai cuka. Biasanya cuka ini digunakan untuk pengawet makanan dan penyedap rasa. Biasanya juga dicampurkan pada makanan seperti soto dan bakso maupun yang lainnya. Yang ketiga, bidang polimer. Asam karboksilat juga penting dalam pembuatan plastik dan krayon. Yang keempat, bidang industri. Asam format juga digunakan sebagai pengganti asam mineral untuk berbagai produk pembersih seperti clean muslin remover dan pembersih toilet. Asam stearat, asam ini berbentuk padat berwarna putih. Yang kelima, bidang pertanian dan peternakan. Asam format pada unggas industri kadang-kadang ditambahkan untuk memberi makan dan tujuannya untuk membunuh bakteri. Yang keenam, bidang laboratorium. Pada laboratorium, asam asetat dan asam format digunakan sebagai pengubah pH stabil dalam HPLC dan elektroforesis kapiler. Yang terakhir, kesimpulan dari materi asam karboksilat. Yang pertama, kesimpulan yang dapat diambil dari materi ini yaitu asam karboksilat merupakan salah satu turunan dari senyawa alkana, di mana satu atom H alkana diganti dengan gugus karboksil. Karena kedudukan dari fungsi karboksi tidak boleh berubah atau tetap di ujung rantai karbon. Jadi, yang memungkinkan untuk berubah adalah rantai karbon alkilnya. Yang kedua, asam karboksilat merupakan jenis asam lemak. Kekuatan asamnya ditentukan oleh arah konstanta kesetimbangan asamnya. Dengan basa kuat, asam karboksilat akan bereaksi membentuk garam. Yang ketiga, titik didih asam karboksilat lebih tinggi dibandingkan senyawa alkohol yang memiliki jumlah atom C yang sama. Titik didih dari asam karboksilat akan terus meningkat sesuai dengan bertambahnya atom C. Yang keempat, kegunaan asam karboksilat dalam kehidupan sehari-hari. Contohnya pada bidang kedokteran, bidang makanan dan minuman, bidang industri, bidang peternakan, bidang polimer, bidang laboratorium, dan bidang lainnya.